Aslinya saya asal muasalnya itu karena senang dulu, Mas. Asal muasalnya senang dulu waktu saya tinggal di Qatar. Kalau pulang ke Indonesia pengen kurban gitu kan, saya pengen dicarikan sapi yang gede. Nah, terus saya mikir, ini sapi ini bisa gede ini caranya gimana ini gitu kan ya. Nah, dari situ saya memang ini poel baru 3 biji, Mas. 3 biji. Ini poel 3 biji. Ini poel 3 biji. Terakhir timbang tuh naik turun, Mas, 1 ton lebih dikit. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khuduikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di negara sapi, para pecinta sapi. Semoga kabar baik senantiasa menyertaimu. Jalan-jalan kita pada siang hari ini ke Jawa Tengah, teman-teman, tepatnya di Dusun Pojok, Desa Turi, Kecamatan Santoro, Kabupaten Wonogiri. Dan hari ini kita dengan YouTuber senior ini, Mas JT Gandhi. Langsung saja teman-teman ke peternaknya. Ini ada nomor teleponnya, nanti juga insya Allah kita cantumkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Gandhi. Gimana Mas? Pripun kabare? Alhamdulillah. Mas Kabar sehat Mas Dian? Ya, alhamdulillah Mas Dian. Ini kewandangnya jauh dari pemukiman, maksudnya perkotaan. Ini ngaten iki, Mas. Kandangnya. Kok tiba-tiba ada kandang di sini itu gimana Mas ini? Iki Awalnya berapa ini semua? Berapa di sini 23, Mas. 23. Nggih. 23. 23. Kalau yang sebelah sini, yang sebelah sana yang jumbo-jumbo yang middle, nah ini yang kelas, contoh yang kelas kurbanan ini, Mas. Iya, kelasnya kelas ekonomis maksudnya, Mas. Kelas ekonomis. Andiva Farm ini mulai tahun berapa sih Mas Dian? Kalau seriusnya itu 2023, Mas. Ya, asal muasal itu tadinya saya titip tani sih tak jual gitu. Gaduh. Nggih, gitu. Awal-awalnya gaduh. Iya, awalnya gaduh. Terus tak seriusnya di sekitar September, Oktober 2023. Maksudnya serius itu bikin kandang. Iya, bikin kandang waktu itu tak ngetetne kandang ini. Ini modal berapa Mas bikin kandangnya Pak? Ini Sederhana banget ya. 60, hampir 60 lah, Mas lah. 60 juta muat 23 ekor ini. Iya. Hampir 60. Di atas baja ringan ya. Iya, atapnya baja ringan. Terus memang sengaja tak bikin terbuka gini, Mas, biar sirkulasi udaranya bagus. Biar ISIS. Isis ya. Sapi-sapi juga nyaman, nggak petang. Sebelum kita lanjut Mas Dian, ini tadi belum sempat kenalan ini Mas Gandhi. Mas Diannya, supaya teman-teman kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang katanya. Iya. Ya Mas Dian aslinya mana ya? Kulo niku asli Bapak Solo. Oh. Ibu campuran Sukoharjo, Wonogiri. Nah, kenapa saya akhirnya bisa punya kandang di sini ya kebetulan karena keluarga saya di Solo Raya, nggih. Keluarga di Solo Raya. Nggih. Nah, kalau sejarahnya punya tanah di sini, ngedeknya kandang di sini. Nah, itu ABK saya dulu tuh saya sempat ketemu. Nah, kebetulan saya background saya kan pekerja oil and gas, Mas. Ya. Nah, si Didit itu lu ketemu sama saya waktu pas di laut, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran soal sapi. Nah, terus saya kontak lagi, kok dia nggak ketemu, saya telepon, udah nggak ke laut lagi Pak, gitu kan. Nah, karena asal muasalnya diskusi soal sapi nyambung, nah terus saya kalau terakhir di sini saya amati daerah sekitar Dusun Pojok ini banyak lahan nggak produktif. Nah, akhirnya Pulau Sanjang, saya tembung bapak ibunya, nah, boleh nggak kalau lahan di sini saya dirikan kandang ya, saya beli ya kan. Nah, karena prinsip saya yang penting bisa bermanfaat buat orang lain, itu aja Mas Gandhi. Oke. Tinggalnya aslinya di mana Saudara? Saya tinggal di Jakarta. Ya, tinggal di Ibu di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Kalau saya di Cikunir, perbatasan Jakarta Timur, Mas. Berarti kalau ke sini berapa bulan sekali? Saya ke sini bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali. Sering aja. Berarti seneng banget sama sapi dong. Ya. Nggak hanya untuk ini ya, istilahnya nggak hanya untuk bisnis, dengan juga kesenangan juga ini, hobi. Ya, memang aslinya saya asal muasalnya itu karena senang dulu, Mas. Asal muasalnya senang dulu waktu saya
tinggal di Qatar, kalau pulang ke Indonesia pengen kurban gitu kan, saya pengen dicarikan sapi yang gede. Iya. Nah, terus saya mikir, ini sapi ini bisa gede ini caranya gimana ini gitu kan ya. Nah, dari situ saya memang Mas, kalau apa yang saya suka tuh pasti saya cari tahu. Iya, nah, agak kepo nih kan ya. Saya cari tahu ya kan, terus saya belajar, saya kulik-kulik. Nah, asal muasalnya dulu saya malah gaduh ke teman saya, Mas. Iya, gaduh maksudnya untuk membuktikan apa yang sudah saya pelajari itu kan. Saya gaduh ke teman saya daerah Cepu sama Bojonegara sana kan. Oh gitu. Nah, terus stop gaduh, ya itu tadi ketemu Didit itu, ya kan? Ketemu Didit, ngobrol ya nyambung ya kan? Nah, terus dia nggak ke laut lagi, ya udah kamu kerja sama saya aja, penting apa namanya? Insya Allah anakmu sekolah ya anakku sekolah menaik. Gitu aja. Sama-sama ya. Jadi awalnya gaduh milik orang lain, sekarang malah akhirnya banyak yang menggaduhkan sendiri ya. Nah, sekarang bikin peternakan sendiri. Betul. Kalau yang di Sukoharjo itu malah kandangnya lek saya, Mas. Di Sukoharjo iya, ada, tapi untuk yang kayak ekonomisan itu pasti kalau mau saya transitin ke sana gitu, Mas. Oh. Iya, yang di Sukoharjo juga. Iya, saya transitin ke sana di Sukoharjo dia. Sama termasuk damen-damen itu saya nggak ngarit, Mas. Pemanasan dari tadi kok hijauan. Enggak. Iya, kalau damen-damen itu malah nggak ngarit. Karena memang Sukoharjo kan sawahnya kan bagus ya. Jadi damen-damen itu saya minta di drop dari sana aja. Paling kalau kayak kurang apa kayak gitu paling ada kolondono sedikit gitu. Untuk sapinya ini, Mas. Ekonomisan ini kira-kira waktu lebaran itu udah bisa bikin harga nggak, Mas sekarang? Sampun Mas. Udah bisa. Berapaan ini, Mas, kira-kira? Lebih mahal sama kacang goreng apa? Ya kalau saya prinsip Mas, yang penting para sohibul kurban tuh bisa dengan sapi harga murah gitu ya. Saya ada program sapi ownership program. Jadi dari sekarang booking pun nggak masalah, ya kan? Terus sohibul kurban tuh malah saya update. Jadi kalau mau udah booking walaupun belum lunas, saya update ya kan perkembangan sapi. Nanti saya tanyakan mau diupdate seminggu sekali dong. Jadi senyamannya yang udah booking aja, Mas, gitu. Dan sapi yang saya kirim pun real, sesuai bobot yang dia amati terus gitu. Jadi nggak nanti yang di deal apa terus nyampainya ke sana beda, enggak. Gitu. Jadi itu gunanya saya update supaya sohibul kurban pada saat mamanya beli dengan nanti yang datang sama, dan insya Allah harganya nggak mahal-mahal. Untuk tahun ini penjualan perdana ya? Atau memang udah dari tahun lalu udah, Mas, itu udah, karena ya prospeknya lumayan walaupun saya nggak ada, akhirnya ya itu tadi saya seriusin ini, Mas. Iya. Gitu. Tapi tetap orientasi saya yang penting Mas, apa jual nggak terlalu mahal ya, terus bisa bermanfaat buat orang yang enggak, yang harus target penjualan sekian, enggak, dibawa ngalir gitu aja, Mas. Ngalir ya? Iya, ngalir aja. Ini sapi yang paling jumbo berapa tinggi apanya? Kalau yang paling jumbo itu namanya Zidan. Bisa ke sana, Mas, Zidan. Itu namanya Zidan, Mas ya? Iya, namanya Zidan, Mas. Zinedine Zidane bukan ini, Mas? Iya. Hah? Zinedine Zidane bukan? Nah, iya, saya terinspirasi itu, Mas. Ya, dulu saya hobi main bola juga, Mas. Oh, hobi main bola juga. Ini dari belakang. Oh, dari belakang, monggo, Mas. Teman-teman. Iya. Posisinya hujan saat ini, tapi ini sapinya yang dari belakang. Nah, ini, Mas. Oh, ini juga. Iya. Oh, ini Zidane. Ini berapa ini? Ini poel baru 3 biji, Mas. 3 biji. Ini poel 3 biji. Ini poel 3 biji. Terakhir timbang tuh naik turun, Mas. 1 ton lebih dikit, 1 ton di bawah sedikit gitu, Mas. Oh, ini udah ada 1 ton, Mas, ya, kurang lebih ya. Tapi ini tinggi nih, Mas. Iya, tinggi. Kaki-kaki teman-teman. Tinggi. Kayak gini ketinggiannya. Nah, ini. Nah, agak galak ya, punya tingkah. Sama orang. Oh, lumayan tinggi juga emang. Nah, kalau ini namanya Vigo. Nah, oh, Vigo, semuanya pemain bola semuanya. Luis Vigo ya. Tapi ini, Mas, ya. Untuk harga kan Zidane kita tahu ya, pemecah rekor dulu, pemain termahal. Vigo juga mahal harganya. Kalau yang di sini mahal juga apa enggak ini, Mas Dian?
Nah, kalau ini kelangenan nih Mas. Oh, ini kelangenan. Iki. Figo. Hah? Ya dijual dulu. Belum dijual dulu Mas. Kalau Iya. Zidane-nya? Iya, sama niki dua nih Mas, ini kelangenan. Oh, Zidane juga kelangenan juga. Nah, kalau ini Mas, ini gede ini sapi observasi Mas. Maksudnya observasi gimana Nah, Mas Dian? jadi saya lihat wah kok ini ada sapi tinggi postur bagus Mas, tapi kan dorowan Mas. Nah, yang seperti tadi sebelumnya diskusi sama Mas Gandhi, kan kalau belajar kan istilahnya kan nggak tanpa henti ya Mas ya. Ya belajar tanpa henti. Nah ini saya membuktikan oh mau saya gemukin lagi gimana sih itu ya. Well, Ini poil 2 Mas. Poil 2. P2 ini. P2. Berapa P2. bulan di sini Mas Dian ini? Yang ini? Ini 3 bulan nama sini. 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan ADG sempat saya analisa nih 2 kilo. Per harinya Mas ya? Jadi per bulannya ketemu 30-an kilo. Kurus Mas, kayak gini Mas. Penyakit Kenapa? apa memang kurang makan Mas? Ketoknya kurang open Mas, nggak kurang open. Ya tinggi posturnya ya. Ya posturnya malah lebih tinggi dari Zidane itu Mas. Dari Zidane kayaknya. Kalau yang ini namanya siapa Mas Dian? Ini Gundala. Gundala. Oh, ya. Gundala manusia milenium. Aneh-aneh semuanya yang viral-viral ini. Gundala kayak gini. Nah ini namanya Gundala ini Mas. Saya sama dia memang tinggi-tinggi dia nih Mas. Sama itu juga tuh siapa? Zidane itu. Tinggi-tinggi, Zidane juga Iya. tinggi tadi. Nah, ini Berarti teman-teman. orientasinya nanti kalau untuk ini lebaran haji ya Mas ya. Mentok-mentoknya ya, ibaratnya tapi sambil ngalir. Iya sambil ngalir aja. Ibaratnya Oke. nanti laku sekarang juga nggak apa-apa. Oke, betul betul. Karena memang gini Mas, apa kalau saya targetkan nanti kasihan ABK saya Mas, ya kan? Wah ini nanti Bapak Ayu disenani Pak Dian apa gimana ya? Tapi saya yang ngalir yang penting sapiku sehat-sehat, ya kan? Gue pengen nanti orang yang beli puas itu aja Mas, ya kan? Walaupun apa daerah kampung gini ternyata ada sapi sehat gitu aja. Ada sapi Jauh ya, sehat. Iya, Iya. Kota Wonogiri. Dari Iya. Kota Wonogiri jauh. Dari Iya. Yogyakarta? Jogja, Pacitan, jalur penghubung. Jalur penghubung. Jalur penghubung. Oke, kalau gitu kita ke sana lagi untuk review harganya gimana? Harganya Oke, sekalian oke. Mas tadi teman-teman Oke. mungkin penasaran soalnya murahnya murah berapa gitu. Nggak mahal-mahal ini Oke. teman-teman. Kalau ada yang tanya nanti nomornya. Oke, boleh. Nah, ini nomornya ada di sini, Mas. Nanti Ya, tadi teman-teman nomor handphone saya 0811 92 8797. langsung dengan Mas Dian. Kalau Oke. yang bawah ini Mas Ah, ini dengan Mas Didit, ya. Iya, Mas Didit. Nah. Oke. Mas Sama sebelum aja. kita ke harganya sambil jalan, Andiva Berkah Farmhouse ini diambil nama itu dengan pertimbangan apa Mas Dian? Ah, kebetulan tuh Mas, Andipa tuh nama anak saya, Mas. Ya, anak saya depannya semuanya Andipa, itu singkatan saya. Sama istri. Jadi anak Dian dan Hanifa. Nah, Keren. Ah. Bisa kita mulai Mas dari yang mana dulu nih? Sini. Nah, kalau yang ini Mas nih, ya ini tadi, ini pedetan. Ya karena saya apa ya Mas ya, tarafnya ya belajar terus mengobservasi ya. Jadi kayak pedetan dua ini naik. Kalau ini sapinya anak saya ini. Kalau ini Kok bisa ceritanya gimana? Ye. Anaknya jadi ceritanya gini Mas. Di tengah kesibukan saya kerja, kalau saya habis pulang kerja saya video call sama sapi-sapi sama Mas Didit ya kan. Ya mungkin dia dengerin gitu kan. Oh nanti kenaikan bobot ya mungkin dia mikirnya udah untung aja. Nah, terus anak saya tuh punya tabungan. Nah, tabungan nah itu suruh belikan sapi. Gitu kan sampai akhirnya saya belikan ini. Itu tabung ini dari tabungan anak saya ini Mas itu. Anaknya umur berapa Mas Dian? Anak saya yang gede itu SMP. Udah SMP. Iya SMP, yang kecil itu SD. Iya, yang kecil itu SD. Jadi ini tabungan dua anak saya ini Mas. Oh, dua-duanya suka sapi Mas ya? Ya karena ini Mas. Dia pernah saya ajak ke sini juga. Dia pernah saya ajak ke sini juga terus ya itu mungkin dia udah Trilia terus dengerin bapaknya itu kalau ngomongin sapi apa kayak gitu kan. Itu akhirnya minta dibelikan sapi. Ya udah akhirnya kalau beli yang itu nggak cukup ini duitnya saya bilang gitu. Akhirnya saya belikan pedet biar tahu dia prosesnya kayak apa tuh. Biar tahu. Ini selain juga untuk penghobi sapi ini Oke. bisa mendidik anaknya Niki juga. poel Mas sama ini yang kelas kurbanan. Kalau ini Mas di Idul Adha nih saya lepas itu di harga 25 nih Mas. Pas itu
Iya, 25. 25 juta rupiah yang ini. Iya, Mas, itu ya? sampai lokasi, Mas. Udah lama Mau lokasi sampai Jakarta gratis. sampai lokasi udah. Oh, gratis ongkir udah ya itu. Udah sampai lokasi. Ya. Garansi juga ya? Garansi, Mas. Jadi yang udah booking itu ya karena apa? Saya update ya, Mas. Nanti kalau mamanya ada sapi sakit, tetap saya update ke Sohibul Kurban. Iya, jadi enggak. Ya saya namakan programnya sapi ownership program, Mas. Jadi walaupun punya di 5 juta ya udah bisa milikin sapinya. Gitu. Ya nanti mau dibayar mau dicicil, nanti pada saat H-3 ya kan. Oh, ini mamanya Bu bobotnya sekian. Ya udah jadi bonusnya bonus Sohibul Kurban. Sohibul Kurban. Nah, jadi itu buat nomor. Gitu. Jadi kelebihan bobot itu udah tetap apa? Bonusnya Sohibul Kurban, Mas. Iya, gitu. Jadi nggak saya patok walaupun udah laku terus nggak tahu kasih makan nggak tahu apa ini nggak. Kita lanjut yang sapi hitam ini Mas, sama harganya yang Ini sama. Nah kalau ini agak ini Mas, kalau yang ini 27. Berarti nggak mobil Pak yang bisa kredit ya? Iya. Ya. Asalkan kreditnya nggak dinaikkan harganya Mas ya. Sama ya, cash dan kredit. Ini 27 juta rupiah. Ya, ini teman-teman nanti kelas di Kurban. Iya. Bedanya itu. Nah, ini teman. Ini perkembangannya cepat nih Mas. Saat ini poel berapa yang ini Mas Dian? Ini poel 1 Mas. Poel 1 saat ini ya. Poel 1. Poel 1 teman-teman. Lanjut lagi ke Nah sebelahnya. kalau ini yang debobot 500 up nih Mas. Ya 500 600 nih Mas. Berarti kalau posisinya di sini ditimbang Mas? Timbang Mas. Ada timbangannya? Ada timbangannya ada. Oke. Jualnya timbangan juga atau jogrok nanti? Jual timbangan Mas. Oh timbangan. Jadi sebelum dikirim tuh nanti kita update timbangannya. Oh kurang Iya. lebihnya itu tadi segitu. Iya, Cuma nanti di. nanti kalau mamanya kurang dari target mamanya Mas ya. Ya udah bayarnya yang real pada saat sebelum dikirim. Contoh. Gitu. Ya Mas ya. Mamanya ini nanti saya target 6,5. Saya target 6,5 Mas. Ya kan? H-3 sebelum pengiriman. Nanti saya apa namanya? Saya kabari, ya kan? Saya minta video callan. Nah, terus nilai realnya 670 ya udah yang dibayar 650 aja Mas. Target itu. Bonus kasarnya 20 kilogramnya. Iya. Bonus. Terus per kilonya nanti kena berapa berarti Mas? Kalau pasaran tuh 73 saya jual 65.000 aja Mas. 65.000. 65.000 aja Mas. Nanti dikalikan sendiri teman-teman. Sampai Jakarta udah. Sama Jakarta udah 65.000 itu Mas ya. 65.000. Iya. Keren. Ya. Ini hujan, teman-teman kita break dulu ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Karena keadaan hujan ya, kita lanjut di nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.